老仔脖子上喜欢挂玉牌，香炉供台上摆，长大才开白黄牌，虔诚拜三拜。Di bawah langit luas Nusantara, angin membawa cerita dari Sabang hingga Merauke. 17.000 pulau membentang seperti berlian yang berserak di garis khatulistiwa. Berkilau oleh cahaya matahari yang hangat, menjadi mahkota alam yang hanya dimiliki Indonesia. Gunung-gunung berdiri gagah di barat, ombak menari riuh di timur. Hutan membisikkan doa lembut, semua seakan berkata, inilah rumah dari berjuta warna, tetapi satu jiwa. Di tanah ini, keberagaman bukan sekedar perbedaan, melainkan anyaman halus yang dirajut oleh waktu. Suku, bahasa, dan budaya mengalir seperti sungai yang berbeda arah, namun semua bermuara pada laut yang sama, yaitu Persatuan Indonesia. Dan seperti alam yang tidak pernah memilih, kita pun belajar untuk menerima. Gunung tidak iri pada laut, dan laut tidak meminta hutan berubah menjadi dirinya. Mereka hidup berdampingan, menjaga keseimbangan kehidupan, mengajarkan kita bahwa integrasi nasional lahir dari keharmonisan, bukan keseragaman. Maka, wahai anak bangsa, jadilah jembatan bukan dinding, jadilah cahaya bukan bara, karena Indonesia bukan dibangun oleh satu warna, tetapi oleh keberanian untuk merayakan semua warna. Inilah negeri yang menyatukan perbedaan, seindah pelangi setelah hujan, sekuat batu permata khatulistiwa yang memantulkan persatuan di setiap sinarnya. Integrasi nasional adalah proses pengembangan kesatuan dan persatuan dalam suatu negara. Kita terdiri dari banyaknya suku, keragaman, salah satunya yaitu agama, politik, dan juga etnis budaya. Dalam banyak kasus, integrasi nasional diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan juga dapat mengharmonisasikan dalam kerukunan bernegara. Definisi integrasi nasional. Integrasi nasional mengacu pada upaya untuk membangun suatu negara agar lebih maju dan juga dapat membangun fondasi bersama yang kuat untuk suatu bangsa. Integrasi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu integrasi politik. Integrasi politik adalah proses berbagai kelompok atau individu yang berbeda di dalam masyarakat lebih terintegrasi atau terkoordinasi dalam kebijakan politik. Yang kedua, integrasi ekonomi, yaitu penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian sehingga meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, yakni integrasi sosial budaya, yakni penyesuaian unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dalam masyarakat sehingga mencapai suatu keserasian dalam kehidupan. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi suku, budaya, bahasa, maupun agama. Keberagaman ini menciptakan kekuatan, namun juga bisa menjadi tantangan terbesar dalam persatuan. Salah satu tantangan utamanya adalah kesenjangan pembangunan antar daerah. Perbedaan kondisi ekonomi dapat menimbulkan rasa ketidakadilan yang berpengaruh pada solidaritas nasional. Selain itu, isu SARA dan potensi sosial masih sering muncul, terutama ketika diperparah oleh penyebaran hoax dan disinformasi di media sosial. Tantangan lainnya adalah meningkatkan sikap intoleransi serta pengaruh globalisasi yang dapat mengikis identitas bangsa jika tidak diimbangi dengan literasi yang baik. Dengan memahami berbagai tantangan ini, kita sebagai generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga persatuan.
memperkuat toleransi, dan juga menjadi bagian dari solusi bagi bangsa. Mari kita jaga integrasi nasional dengan kerjasama, saling menghargai dan menjaga persatuan bangsa.